Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai peran demokrasi dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gilang Satya Permana dengan NIM 35200022. Yang kedua ada Erlangga Bima Putra Sakti dengan NIM 35200034. Yang ketiga ada saya sendiri Rosa Gusti Putri dengan NIM 35200038. Yang keempat ada Kevin Hadiotomo dengan NIM 35200039. Yang kelima ada Viviana Ditasari dengan NIM 392018-051. Yang keenam dan yang terakhir ada Kevin Ferdinand Sudiarto dengan NIM 672019-015. Dalam video ini poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian demokrasi, yang kedua ada peran dan macam-macam demokrasi, yang ketiga ada pengertian pluralitas masyarakat Indonesia, yang keempat ada contoh pluralitas, kemudian yang kelima dampak pluralitas, dan yang keenam peran demokrasi dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian demokrasi melalui epistemologis dan terminologis. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani demos, yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan juga kratein atau kratos, yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan satu bentuk sistem pemerintahan yang memberikan ruang kebebasan bagi rakyat. Ruang kebebasan tersebut didasari oleh beberapa elemen dasar, seperti kedaulatan rakyat, sistem pemilihan, partisipasi publik, HAM, dan rule of law. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Joseph A. Schimmer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Lalu menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Lalu menurut Philip J. Schmitter dan Terry Lynn Carl, demokrasi sebagai suatu sistem di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Menurut Munir Fuadi, sistem pemerintahan baik dalam suatu negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah terpilih secara adil dan jujur, dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Lalu, menurut Avan Gafar, demokrasi terbagi dalam dua bentuk, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Lalu demokrasi empirik, demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik yang praktis. Lalu hakikat demokrasi mengandung pengertian tiga hal pokok, yaitu pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian bahwa yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui di mata rakyat, dan juga terdapat pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Pemerintah yang diakui adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Pemerintah oleh rakyat. Pemerintah oleh rakyat berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas golongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung. Lalu pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah seharusnya diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dan macam-macam demokrasi. Nah, peran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama ada kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Nah, dengan demikian demokrasi berperan untuk memberi kebebasan kepada masyarakat dalam mengungkapkan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintah yang bersih. Yang kedua, menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Dikarenakan negara demokrasi mengakui supremasi hukum sehingga dapat melindungi seluruh masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga, sistem politik dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Jadi masyarakat dapat memilih secara bebas dan adil dalam pemilihan umum. Yang keempat, menghormati dan memberi kebebasan warga negara untuk aktif berekspresi dan berpartisipasi aktif di dalam politik, sehingga rakyat dapat kebebasan dalam
berekspresi serta berpartisipasi secara aktif dalam ranah politik dan sebagai warga negara. Kemudian macam-macam demokrasi yang dapat dilihat dari 4 jenis sudut pandang, yakni demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam sistem permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan kedua, demokrasi tidak langsung. Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Kemudian ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau tujuannya. Yang pertama ada demokrasi formal, demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kemudian kedua demokrasi material, demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan di dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Kemudian tiga demokrasi gabungan atau campuran. Demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Kemudian demokrasi berdasarkan hubungan dan kewenangan antar alat negara. Yang pertama ada demokrasi presidensial, demokrasi dengan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Kemudian yang kedua, demokrasi parlementer. Demokrasi dengan sistem pemerintahan dan parlemennya sebagai pihak dalam pemerintahan. Yang terakhir, demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal, demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan dan individualisme. Kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi yang berpaham pada ajaran Marxisme, Leninisme, komunisme yang mencipta-ciptakan masyarakat tanpa kelas sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia, yang bersumber pada nilai budaya bangsa serta berasas musyawarah untuk mufakat untuk mengutamakan kepentingan yang berimbang dan adil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas sendiri berasal dari bahasa Inggris plural yang berarti jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia sendiri memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralitas merupakan keberagaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Kekayaan dan keberagaman di Indonesia menjadikannya sebagai negara yang multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Contoh dari adanya keberagaman yang di Indonesia antara lain yang pertama adalah suku. Suku di Indonesia tersendiri terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Madura, suku Bugis, dan suku Melayu. Lalu ada budaya. Yang pertama ada bambu angklung, seni wayang, batik, gamelan, dan tari saman. Lalu yang ketiga ada bahasa, yang terdiri dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan bahasa Minangkabau. Lalu yang keempat ada agama. Agama di Indonesia sendiri terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu yang terakhir ada ras. Ras sendiri terdiri dari ras Malayan Mongoloid, ras Melanosoid, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pluralitas dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu perbedaan agama. Ada beberapa agama dan aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun aliran kepercayaan seperti kejawen yang dianut masyarakat Jawa, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Dan setiap agama memiliki ajaran dan peninggalan yang berbeda-beda untuk umatnya. Agama Hindu dan Buddha meninggalkan berupa patung dan relief pada dinding candi, sedangkan pada masa perkembangan Islam di Indonesia, hasil seni berganti dari relief atau patung menjadi seni kaligrafi dan masjid. Kendati demikian, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana toleransi dalam beragama dapat menciptakan integritas sosial dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Pluralitas di Indonesia bisa ditemui juga dalam kebudayaan. Budaya diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dalam pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Budaya menimbulkan kekhasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Menurut sosiolog J.C. Huningman, terdapat 3 wujud kebudayaan, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Pluralitas juga ditemukan lewat banyaknya suku bangsa di Indonesia, yakni berjumlah dari 300 kelompok. Suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah sekelompok bangsa terbesar yang ada di negara ini. Suku ini tidak hanya tinggal di Pulau Jawa, tetapi juga banyak yang melakukan transmigrasi ke pulau lain di Nusantara, serta bahkan tidak sedikit juga yang tersebar di luar negeri. Yang terakhir yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia dapat sangat membutuhkan jasa orang lain melalui pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pekerjaan sektor formal dan sektor non-formal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pluralitas yang ada di Indonesia. Kita masuk ke yang positif terlebih dahulu. Yang pertama, ada daya tarik wisata. Wisata merupakan daya tarik bagi wisatawan dalam banyak sektor, mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan masih banyak lagi. Contohnya masyarakat di Bali yang beragama Muslim, hidup berdampingan dengan masyarakat Bali yang beragama Hindu atau Buddha. Yang kedua, menguatkan rasa toleransi.
Toleransi menjadi kunci kerukunan antar umat beragama dan perbedaan suku yang ada. Setidaknya berkat rasa toleransi ini, mampu meredam konflik dan perdebatan sesuatu yang sekiranya tidak perlu. Yang ketiga, ada sadar budaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya yang terhitung sangat banyak. Bahwasanya budaya yang kita lestarikan memiliki muatan filosofis yang luhur, di mana makna filosofis inilah yang tidak dapat kita rusak semau kita. Yang keempat, ada gotong royong. Salah satu dampak sadar akan budaya melahirkan kita menjadi masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong tinggi terhadap sesama. Di mana gotong royong inilah yang menjadi budaya baru yang belum tentu kita temukan di negara-negara lain di luar sana. Selanjutnya kita masuk ke dampak yang negatif. Yang pertama, memicu persaingan antar agama dan suku. Dampak negatif adanya pluralitas yang paling sering ditemukan adalah masalah persaingan antar agama dan suku tertentu. Persaingan seperti ini, jika tidak segera ditemukan jalan keluarnya, maka akan memicu munculnya konflik dan pertentangan sosial. Yang kedua, memicu perpecahan. Segala hal bertentangan pasti memicu perpecahan antar kelompok. Memicu perpecahan golongan agama, perpecahan antar suku, dan masih banyak lagi potensi perpecahan. Yang ketiga, munculnya sikap egoisme dalam bermasyarakat. Disadari atau tidak, ternyata pluralitas juga dapat memicu lahirnya sikap egoisme yang tinggi. Misal, masyarakat mulai kehilangan rasa kemanusiaan, sehingga perasaan kasihan sesama manusia tidak lagi bisa kita rasakan. Dan yang terakhir, terjadinya gesekan sosial dan terjadinya konflik masyarakat. Dampak yang seringkali kita temukan di lingkungan sekitar kita adalah masalah gesekan sosial akibat terjadinya konflik masyarakat. Karena kita itu berdampingan dengan orang lain, pasti ada perbedaan pendapat maupun ideologi yang memicu terjadinya gesekan sosial tersebut. Pada bab yang selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai peran demokrasi dalam pluralitas masyarakat. Adapun demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang artinya demokrasi harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai kepancasilaan. Penerapan demokrasi Pancasila dirasa sesuai untuk diterapkan di Indonesia, karena penduduk di Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan ideologi politik. Keberagaman tersebut mendorong diciptakannya suatu bentuk sistem pemerintahan yang mampu mewadahi keberagaman. Untuk itulah, demokrasi memiliki peran dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas sendiri merupakan suatu ideologi yang menghargai adanya keberagaman dalam suatu masyarakat yang diwujudkan dengan semangat toleransi. Peran pluralitas adalah untuk mendorong masyarakat agar tiap masyarakat itu saling menghargai satu sama lain dan meminimalisir terjadinya konflik horizontal. Ya, konflik horizontal itu seperti konflik ras, konflik suku, agama, seperti itu. Lalu, ideologi pluralitas tidak akan efektif apabila hanya sekedar pemahaman teori. Untuk itu, diciptakanlah demokrasi yang mampu mewujudkan terciptanya pluralitas. Peran demokrasi dalam pluralitas masyarakat antara lain, satu, untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contohnya, kesamaan bagi seluruh masyarakat di depan hukum dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, memberikan ruang bagi terpilihnya tokoh-tokoh yang akan menjadi wakil rakyat melalui sistem pemilihan umum. Yang keempat, memberikan ruang bagi keberadaan berbagai partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat maupun wakil rakyat. Yang keenam, mengontrol agar kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk menerapkan otonomi daerah. Kemudian, salah satu peran besar demokrasi dalam pluralitas masyarakat adalah untuk menciptakan suatu representasi politik yang mampu mengangkat wacana mengenai pluralisme. Pluralisme menghendaki agar setiap warga negara yang heterogen dapat hidup berdampingan walaupun dengan adanya perbedaan. Berkaitan dengan hal tersebut, representasi politik dinilai sebagai salah satu upaya yang tepat untuk dapat menghimpun aspirasi masyarakat tanpa memandang adanya perbedaan yang melatar belakangi. Politik representasi di Indonesia yang berlandaskan pada politik demokrasi diyakini mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif dan dipenuhi dengan sikap toleransi. Dengan terpilihnya wakil rakyat yang diperoleh dari kegiatan pemilihan, menunjukkan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat tersebut dan wakil mereka dianggap mampu untuk memberikan inovasi terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Demikianlah penjelasan kami tentang peran demokrasi dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.